Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini yaitu mengenai meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Untuk poin pertama yaitu mengenai memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu hijrah. Titik awalnya Kanjeng Nabi atau Rasulullah SAW dakwah di Madinah, yaitu bertepatan dengan wafat istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Beban Rasulullah SAW dalam dakwah menyebarkan ajaran Islam semakin berat. Di sisi lain, kesediaan penduduk Madinah Yasrib memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah SAW, merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah SAW. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah antara lain yaitu pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqaba. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Yang selanjutnya yaitu pada tahun berikutnya, tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan suku Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak istri mereka. Faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW untuk hijrah dari kota Mekah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy mencakup hal-hal yaitu melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan mendukung Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang Muslim. Lalu melarang keras bergaul dengan kaum Muslim. Lalu yang terakhir yaitu musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas yang bernama sahifa atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Teks perjanjian tersebut disahkan oleh semua pemuka Quraisy dan diberlakukan dengan sangat ketat. Blokad tersebut berlangsung selama 3 tahun dan sangat dirasakan dampaknya oleh kaum muslimin. Kaum muslimin merasakan derita dan kepedihan atas blokad ekonomi tersebut, namun semua itu tidak menyurutkan kaum muslimin untuk tetap bertahan dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa hijrah ini dilakukan oleh Rasulullah melalui pemikiran yang mendalam disertai perintah langsung Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah. Disusunlah rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang. Kaum muslimin diperintahkan terlebih dahulu untuk menuju Madinah tanpa membawa harta benda yang selama ini menjadi hak milik mereka. Selanjutnya yaitu disusul oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat yang merupakan orang terakhir yang hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena mengingat begitu sulitnya beliau keluar dari pantauan kaum kafir Quraisy. Selanjutnya yaitu substansi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. 1. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor yaitu kaum yang diam di Madinah, dan kaum Muhajirin yaitu kaum yang diam di Madinah. Nah, mereka kaum Ansor ikut hijrah beserta Nabi ke Mekah disebut kaum Ansor, dan untuk orang Mekah yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Kehadiran Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah yaitu kaum Ansor. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad SAW dan para Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Mereka menyambut Rasulullah dengan kaum Muhajirin dengan penuh rasa hormat, selayaknya seorang tuan rumah menyambut tamunya. Bahkan mereka mengumandangkan syair yang begitu menyentuh kalbu. Bunyi syair yang mereka kumandangkan adalah seperti berikut. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da
yang artinya telah muncul bulan purnama dari Saniyatil Wada. Kami wajib bersyukur selama ada yang menyeru kepada Tuhan, wahai yang diutus kepada kami, engkau telah membawa sesuatu yang harus kami taati. Sejak itulah, kota Yasrib diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Madinatul Munawwaroh. Strategi Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri atas berbagai macam suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah ibnu Zuhair Ja'far, Abi Thalib dengan Muaz bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan Ali bin Abi Thalib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Selanjutnya, setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor, dan persaudaraan itu dianggap seperti saudara kandung sendiri. Kaum Muhajirin dalam penghidupan ada yang mencari nafkah dengan berdagang dan ada pula yang bertani. Selanjutnya yaitu membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam beragama, dibebaskan yaitu mengenai tujuan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah memberikan ketenangan kepada penganutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan kebebasan beragama kepada Yahudi dan Nasrani yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, dan kebebasan berdakwah. Hanya kebebasan yang memberikan jaminan dalam mencapai kebenaran dan kemajuan menuju kesatuan yang integral dan terhormat. Menentang kebebasan berarti memperkuat kebatilan dan menyebarkan kegelapan yang pada akhirnya akan mengikis habis cahaya kebenaran yang ada dalam hati nurani manusia. Cahaya kebenaran yang menghubungkan manusia dengan alam semesta sampai akhir zaman atau sampai akhir hayatnya, yaitu hubungan rasa kasih sayang dan persatuan, bukan rasa kebencian dan kehancuran. Selanjutnya yaitu azan, sholat, zakat, dan puasa. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, bila waktu sholat tiba, orang-orang berkumpul bersama tanpa dipanggil, lalu terpikir menggunakan trompet seperti Yahudi, tetapi Nabi tidak menyukainya. Menurut satu sumber atas usul Umar bin Khattab dan kaum muslimin, serta menurut sumber lain berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui wahyunya, panggilan salat dilakukan dengan azan. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Salabah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal bin Rabah dan menyerukannya manakala waktu salat tiba, karena Bilal memiliki suara yang merdu. Kewajiban salat yang diterima pada saat Isra Miraj menjelang berakhirnya periode Mekah terus dimantapkan kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, puasa yang telah dilakukan berdasarkan syariat sebelumnya kini telah pula diwajibkan setiap bulan Ramadan. Demikian pula halnya dengan zakat. Bahkan setelah kekuasaan Islam berkembang ke seluruh Jazirah Arab, Nabi Muhammad SAW mengutus pasukannya ke negeri di luar Madinah untuk memungut zakat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan Haji Wada. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Ketika matahari telah tergelincir dengan menunggang untanya yang bernama Al-Qaswa, berangkat dan tiba di lembah yang berada di Urana. Di tempat ini, di atas untanya, Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang dan diulang-ulang panggilan itu oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Selanjutnya yaitu menyampaikan khutbah dengan isi yaitu larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil karena nyawa dan harta benda adalah suci, larangan riba dan larangan menganiaya, perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut, dan perintah menjauhi dosa. Semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling dimaafkan. Balas dendam dengan tebusan darah sebagaimana berlaku dalam zaman jahiliyah tidak lagi dibenarkan. Persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan. Hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik. Mereka makan seperti apa yang dimakan tuannya dan berpakaian seperti apa yang dipakai tuannya. Dan yang terpenting adalah umat Islam harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bandar Yatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam Dirasa Islamiyah 2 menyimpulkan isi khutbah Nabi Muhammad
dengan menyatakan bahwa khutbah Nabi itu berisi prinsip-prinsip kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebijakan, dan solidaritas. Selanjutnya yaitu yang terakhir, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, Michael Hart yang menempatkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad adalah merupakan urutan pertama yang menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Hingga saat ini, 14 abad pasca wafatnya, pengaruhnya sangat kuat dan merasuk ke kehidupan di dunia ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.